Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, Sobat warahmatullahi wabarakatuh. Siang. BKKBN Jawa Timur. Kali ini kembali lagi dalam episode podcast Serasa. Serunya bercerita bersama. Sobat BKKBN, siang hari ini dengan udara yang sangat panas, tapi ini di ruangan yang sangat sejuk, kami kehadiran dua narasumber yang luar biasa. Kali ini dengan tema keterbukaan informasi sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik. Di sini bersama saya, Aulia, dengan narasumber Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Bapak Imaduddin Esos MSI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dengan udara Surabaya yang begitu panas ya, Iya. tentunya. Not general katanya. Not general, luar biasa memang. Dan Tidak biasa, katanya. betul. Dan ini kami didampingi dengan oleh Ibu Erna DRA Maria Ernawati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang luar biasa, yang pasti Sobat BKKBN sudah sangat mengenal beliau. Selamat siang, Bu Erna. Selamat siang, Mbak Lia. Selamat siang, Sobat BKKBN. Selamat siang. Ini Mbak, kita sekarang sedang banyak itu bagaimana sih ingin tahu nih sobat-sobat BKKBN yang namanya keterbukaan informasi publik itu seperti apa. Nah, yang kami tahu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang melatar belakangi adanya undang-undang tersebut itu apa, Pak? Iya. Jadi ini memang bisa dikatakan makhluk baru ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini. Jadi lahirnya undang-undang ini sebetulnya dalam rangka untuk memberikan kepastian ya sebetulnya, baik kepada badan publik maupun kepada masyarakat. Karena sebelum lahirnya undang-undang ini, hampir di badan publik maupun di masyarakat itu tidak memiliki kepastian dan kejelasan berkaitan dengan pertama, siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik. Yang kedua, misalnya ketika masyarakat ingin mengakses informasi, dia harus menyampaikan kepada siapa. Seringkali kita kan kalau meminta informasi atau data kepada badan publik, tanggapannya kan juga tidak jelas. Harus berapa lama. Betul. Sehingga kemudian ada kalanya orang yang minta informasi itu sampai orangnya meninggal, jawabannya belum didapat. Kemudian yang ketiga juga dalam rangka untuk memberikan kepastian ketika layanan informasi itu tidak diperoleh, kepada siapa masyarakat harus mengadu. Nah, sebelumnya tidak diatur. Nah, dalam Undang-Undang KIP ini sudah diatur. Yang diatur pertama misalnya, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi itu adalah PPID namanya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kemudian ketika masyarakat nanti meminta informasi kepada PPID dan tidak ditanggapi oleh PPID-nya atau ditanggapi tetapi tidak sebagaimana yang diminta, masyarakat dapat mengajukan keberatan. Keberatan itu ditujukan kepada atasan PPID namanya di badan publik. Siap. Sehingga kemudian di undang-undang ini sudah semuanya mengatur berkaitan dengan jangka waktunya juga. PPID itu dalam menanggapi permohonan dibatasi batas waktunya adalah 10 hari kerja. Jadi kalau sebelum adanya undang-undang ini kan tidak terbatas. Betul. Sekarang sudah ada batasan. Termasuk ketika mengajukan keberatan masyarakat itu kepada atasan PPID punya waktu 30 hari kerja untuk menanggapi. Jika dalam waktu 30 hari kerja tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan, Betul. maka nanti masyarakat ini dapat mengadukan keberatannya itu kepada Komisi Informasi. Nah, Komisi Informasi ini yang merupakan tempat di mana masyarakat dapat mengadukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik namanya. Jadi sekarang berkaitan dengan tidak dilayaninya informasi publik oleh badan publik, itu ada lembaganya yang akan nanti mengadili, dalam tanda kutip. Karena Komisi Informasi ini merupakan lembaga mandiri yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik, di mana sidangnya itu merupakan adjudikasi non litigasi. Jadi sama dengan di pengadilan, tetapi di luar pengadilan, sifatnya begitu. Tapi putusannya nantinya setara dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Siap. Artinya nanti kalau sebelum adanya Undang-Undang KIP ini tidak ada sanksi yang mengatur kepada badan publik yang melanggar. Betul. Tapi setelah adanya Undang-Undang KIP ini sudah ada ketentuannya. Jadi di dalam pasal 52 Undang-Undang KIP itu mengatur tentang badan publik yang dengan sengaja tidak mengumumkan, tidak memberikan informasi sebagaimana yang dimohonkan oleh masyarakat. Jika itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, dapat dipidana
1 tahun penjara dan atau denda 5 juta rupiah. Sudah ada Luar ketentuan biasa. begitu. Gitu. Jadi sudah tertera lengkap ya Pak ya, Lengkap dengan ini. untuk termasuk bagaimana permohonan Iya. untuk informasi publik, kemudian apa saja, mengenai apa saja sih yang diatur dalam informasi yang bisa terpublish oleh Oke. publik seperti itu, Ya. sampai kepada kita punya batasan waktu ya Batas Pak ya. waktu. Termasuk di dalamnya juga mengatur jenis-jenis informasinya. Oh siap. Jadi di undang-undang ini mengatur jenis informasi yang terbuka Ah, dan ada jenis informasi yang dikecualikan. nah, Nah, jenis yang terbuka pun juga ini memberikan kewajiban kepada badan publik untuk mengeksekusinya. Yang pertama adalah jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Kemudian ada jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat. oh, Jadi bedanya dengan yang berkala dengan setiap saat ini, kalau yang berkala ini posisi badan publiknya aktif mengumumkan. Jadi tidak perlu diminta. Tapi kalau informasi publik yang wajib tersedia setiap saat ini, posisinya adalah informasi yang terbuka yang bisa diakses melalui permohonan. siap. Jadi tetap statis kondisinya, dia bisa diakses oleh masyarakat. Tapi kalau yang di pengumuman, badan publiknya harus aktif. Sehingga masyarakat untuk mendapatkan informasinya tidak perlu melakukan proses permohonan. Siap. Kemudian juga mengatur tentang kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi serta-merta. Informasi serta-merta ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya berkaitan dengan bencana alam atau bencana non-alam, Betul. banjir, gempa. Termasuk misalnya kemarin yang sempat kita alami pandemi COVID. Iya. Itu kan bencana non-alam. Sehingga kemudian itu harus diumumkan. Kenapa disebut serta-merta? Karena ini wajib diumumkan pada saat itu juga. Tidak boleh ditunda. Karena kalau ditunda bisa menyebabkan kerugian bagi orang banyak. Itu. Nah, oleh karena itu kalau BKKBN memang memiliki informasi yang serta-merta itu wajib diumumkan. Tapi kalau kaitannya dengan stunting misalnya, Iya. dampaknya itu juga bisa disampaikan di publikasi. Misalnya untuk menghindari stunting seperti apa di sana. Betul, Kan itu berkaitan juga dengan kepentingan. Ya. Tapi yang lebih umum itu berkaitan dengan bencana alam dan non-alam misalnya. Lakukan itu. Nah, itu jenis informasi yang ada di dalamnya. Yang ada di dalamnya. Sehingga kemudian sekarang ini bisa dimaknai rezim lahirnya Undang-Undang KIP ini dengan yang sebelumnya. Kalau sebelum lahirnya Undang-Undang KIP ini, dalam guyonan kita ya, diskusinya itu, rezimnya itu menggunakan konsep seolah-olah informasi publik itu jilbabisasi. Jadi hampir seluruhnya ditutup. Ditutup ya. Hanya sebagian kecil yang dibuka. Gitu. Jadi yang terbuka yang kecil Iya. ya. Terbalik Ibu Betul. ya. Nah, sekarang dengan lahirnya Undang-Undang KIP ini, maka konsepnya menjadi guyonannya itu menjadi bikinisasi. Oke. Aji sebagian kecil yang ditutup, sebagian besar dibuka. Yang dibuka. Dan yang ditutup memang betul-betul yang dikecualikan. Nah, iya. Gitu. Jadi orang kalau sudah ditutup begitu kan mungkin nggak perlu tanya, sudah tahu bahwa itu dikecualikan. Misalnya Betul. gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi kayaknya menarik ini Bu. Ya, informasi yang memang boleh, yang bisa dibuka Ya. untuk diakses publik atau kita menginformasikan, dan ada informasi yang dikecualikan. Dikecualikan. Ini sepertinya ini Ibu, para netizen itu juga banyak yang menanyakan hal itu Pak. Jadi teman-teman itu juga banyak. Tapi kita keep dulu nih. Nih, monggo ini Ibu Erna. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Imaduddin bahwasannya sebagai badan publik, yang hal yang penting untuk filter pertama adalah peran PPID. Nah, itu tadi. Nah, Ibu mungkin bisa menyampaikan peran PPID khususnya di perwakilan BKKBN Jawa Timur sampai saat ini bagaimana, Ibu? Iya, BKKBN ini adalah lembaga non kementerian yang mendapatkan amanah sebenarnya 2 Pak amanahnya. Yang pertama itu adalah untuk bagaimana menyeimbangkan nih jumlah penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Nah, tentu saja dalam pelaksanaannya BKKBN ini tidak bisa untuk bergerak sendiri gitu. Karena perlu sektor-sektor lain. Maka pendekatan yang kami gunakan adalah pentaholik, multisektor, multi pihak untuk kita libatkan dalam program pembangunan kami. Nah, tentu saja untuk menggandeng mitra ini perlu satu trust gitu dari mitra. Maka informasi-informasi apalagi yang keterbukaan tadi mungkin yang tadi disampaikan yang dulu jilbabisasi. Nah, sekarang kita buka gitu. Dan yang pertama memang yang kita laksanakan adalah secara internal kita membangun dulu nih wadahnya. Betul. Melalui PPID. Nah, PPID di Jawa Timur ini juga mengalami
satu restrukturisasi Betul. disesuaikan dengan, tentu saja kami kan perwakilan nih, harusnya memang mengacu kepada BKKBN RI begitu. Nah, saat di tahun 2012 Betul. ada perban yang memang mengamanahkan untuk perwakilan membentuk PPID, kami juga sudah melakukan gitu ya. Nah, kemudian di tahun kemarin kayaknya Pak Kepala BKKBN RI ini juga membuat satu peraturan kaban gitu ya. Sehingga tahun 2023 ini kami menyesuaikan restrukturisasi dalam PPID di Jawa Timur. Wadahnya kita bangun, kemudian konsep dan mekanismenya untuk keterbukaan pelayanan publik. Nah, ini mereka yang mengatur. Betul. Kemudian seluruh bidang harus mengikutinya. Alhamdulillah. Jadi BKKBN sendiri ini Pak sudah mempunyai wadah. Jadi PPID sudah terbentuk, kemudian sesuai dengan instruksi atau amanah dari Kaban Kepala BKKBN RI, dan untuk saat ini untuk keterbukaan informasi publik pun juga peran-peran dari pengurus ya Ibu ya, anggota dari PPID khususnya juga berperan sesuai dengan yang sudah dituliskan perannya masing-masing, bahkan keterlibatan seluruh komponen ya Ibu ya. Iya, termasuk mungkin kita sounding juga dengan insan media ya. Iya, betul. Media. Nah, nanti ini banyak jadi sudah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh BKKBN dalam menyampaikan informasi khususnya kepada khalayak ataupun publik. Nah, ini Pak, kita sudah tentang peran. Jadi kan peran saat ini bagaimana sih Pak partisipasi masyarakat terkait tadi sekelumit tentang undang-undang KIP itu tadi. Apakah masyarakat tuh bebasnya seperti apa, kemudian ataukah memang ada peran controlling dari masyarakat atau bagaimana Pak? Iya, okay. Jadi sesuai dengan tujuan undang-undang KIP ini, salah satunya adalah untuk agar masyarakat bisa tahu terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik. Betul. Sehingga dengan itu masyarakat bisa mengontrol. Iya. Nah, posisi ini sekarang tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini cukup bagus untuk di Jawa Timur. Indikatornya sederhana untuk di masyarakatnya adalah tingkat sengketa informasi di Jawa Timur ini cukup tinggi. Jadi untuk sampai saat ini mungkin kami masih harus menangani lebih dari 200 sengketa informasi. Yang itu merupakan indikasi bahwa ada masalah dalam proses layanan informasi publik di badan publik. Masalahnya itu bisa jadi karena pertama mungkin permohonannya tidak ditanggapi oleh badan publiknya. Atau yang kedua ditanggapi tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Betul. Atau yang ketiga ditanggapi dalam posisi permohonan informasi yang ditolak. Karena informasi yang dimohon mungkin oleh badan publik dianggap informasi yang dikecualikan. Sehingga kalau memang ini kategori informasi yang dikecualikan, memang badan publik boleh menolak. Dengan alasan pengecualiannya itu harus jelas. Jadi kalau sebelum lahirnya Undang-Undang KIP ini kan hampir ketika masyarakat butuh data dari badan publik dengan seenaknya menyatakan ini informasi rahasia. Jadi perahasiaannya itu hanya berdasarkan kebiasaan atau kelaziman. Nah, untuk saat ini tidak boleh lagi menggunakan kebiasaan atau kelaziman. Dan kelaziman. Harus ada dasarnya. Betul. Jadi kenapa ini harus diterapkan begitu? Untuk menghindari terjadinya diskriminasi layanan. Karena biasanya kalau dengan kelaziman begitu, kebiasaan, kalau yang mengakses adalah orang-orang yang dikenal, misal masih keluarga pejabat tersebut, kan mungkin akan diberikan. Sehingga status informasinya menjadi tidak jelas. Ini sebetulnya informasi rahasia atau tidak? Atau tidak. Karena kalau ke si A yang minta itu ditutup. Tapi kalau si B yang minta kok dikasih gitu. Itu namanya diskriminasi layanan. Betul. Sehingga diharapkan nanti dengan adanya undang-undang ini, badan publik yang ingin mengecualikan informasinya harus betul-betul punya alasan yang jelas. Pertama, dasar hukumnya jelas, dikecualikan dalam undang-undang apa. Kemudian jenis informasinya seperti apa. Karena di dalam Undang-Undang KIP sudah diatur hak badan publik termasuk menolak informasi yang dikecualikan itu, diatur di pasal 6 dan diatur di pasal 17 Undang-Undang KIP. Secara rinci itu diatur di pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada 10 item jenis informasi yang dikecualikan. Iya, contohnya yang pertama misalnya contohnya jika informasi itu diberikan kepada pemohon dapat mengganggu proses penegakan hukum. Maka boleh dikecualikan. Misal nih, ada orang yang ingin nanya itu siapa pelapornya. Dalam sebuah kasus ke kepolisian misalnya.
Sehingga kemudian kalau dengan alasan ini ketika diberikan akan mengganggu proses penegakan hukum, maka pihak kepolisian boleh menutup dengan alasan itu. Gitu. Betul, Pak. Atau misalnya kalau informasi yang diakses ini diberikan, itu dapat membahayakan penyidik, misalnya atau keluarga penyidik, itu boleh ditutup. Iya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Juga berkaitan dengan pelindungan atas hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi di pasal 17 itu mengatur jenis rahasia negara, mengatur jenis rahasia dagang, kayak tadi itu pelindungan atas persaingan usaha, kemudian mengatur rahasia pribadi. Jadi di samping rahasia negara itu rahasia pribadi ada juga. Rahasia pribadi itu juga dikecualikan. Misalnya kaitan dengan wasiat seseorang. Itu menjadi informasi yang terkecualikan karena rahasia pribadi. Atau menyangkut informasi pribadi lainnya kayak aset. Nah, itu saya tadi mau nanya. Aset. Kalau misalnya aset, Pak, ini kan seringkali kita mendapatkan informasi ini. Misalnya ada pejabat publik dengan aset sekian. Nah, itu berarti kan terinformasikan. Kemudian masyarakat juga bisa mengakses dan bisa akhirnya semakin culik gitu ya, Pak, ya, informasi tersebut. Nah, itu kan termasuk salah satu kan terkecualikan karena itu kan privasi. Nah, sedangkan di satu sisi lain kita sebagai ASN, kita ada Pak setiap tahunnya melaporkan seperti LHK-ASN. Nah, seperti itu. Nah, seperti bagaimana Pak kalau untuk penggunaan atau penginformasi data untuk para ASN tersebut? Ya, jadi gini, khususnya pejabat publik ya. Rahasia pribadi itu termasuk informasi yang dikecualikan. Iya. Tetapi menjadi tidak dikecualikan ketika informasi yang diakses itu mendapatkan persetujuan dari si pemilik informasi. Misal, ada orang ingin mengakses tadi itu rekam medik seseorang ke rumah sakit misalnya. Itu kan informasi bersifat rahasia. Betul. Tapi kemudian kalau si pemilik dokumen memberikan persetujuan secara tertulis untuk bisa diakses, itu nggak ada masalah. Ada persetujuan dahulu. Dan persetujuan harus secara tertulis ya. Siap. Kenapa harus tertulis? Karena kalau tidak tertulis, ini nanti yang beresiko PPID-nya yang memberikan. Karena bisa jadi saat ini orang yang bersangkutan mengizinkan itu diakses. Di tahun berikutnya misalnya ada keluarganya yang komplain, ini kok data ini kok ada di pihak sana. Kemudian ketika ditanya, yang ini misalnya menyatakan menyangkal lah, saya tidak pernah memberikan izin. Betul. Sehingga PPID-nya nggak punya bukti dokumen itu beresiko. Karena kalau setiap orang yang dengan sengaja memberikan informasi yang dikecualikan itu juga ada ketentuan pidananya. Nah, oleh karena itu harus berhati-hati di situ. Makanya disebutkan di situ persetujuan tertulis. Ya, ada dokumentasi. Kemudian yang kedua, informasi yang bersifat pribadi itu tidak menjadi informasi yang dikecualikan ketika itu berkaitan dengan jabatan-jabatan publik. Seperti yang tidak dijelaskan itu kan, kayak LHKPN-nya Bu Erna misalnya. Itu kan memotret aset-asetnya kan, beliau kan. Jadi harta kekayaannya ada berapa, yang bergerak, tidak bergerak misalnya, tahun berapa, diperoleh dengan cara apa. Apakah hibah, apakah diperoleh dengan cara membeli sendiri atau bagaimana. Jadi kalau berkaitan dengan jabatan-jabatan publik, maka informasi yang semula informasi rahasia pribadi itu bisa menjadi informasi publik. Gitu. Oke, sobat BKKBN, nanti kita sudah semakin jelas ini dari informasi apa saja yang bisa dibuka, yang bisa open, jadi kan gitu, dan yang terkecuali. Jadi ada persetujuan. Kemudian misalnya memang kalau misalnya pejabat publik memang itu adalah hak yang bisa diakses oleh masyarakat, ya kita akan harus memberikan informasi tersebut begitu. Nah, Bu Erna, sekaitan dengan informasi publik yang bisa kita publish ini, tentunya dalam rangka memberikan layanan informasi publik khususnya dalam program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Data dan informasi apa Ibu yang sudah dibuka atau disampaikan kepada masyarakat khususnya? Iya, jadi untuk program pembangunan ini masyarakat perlu informasi tentang program tersebut beserta progresnya tentu saja. Nah, ini kami buka. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi bahwa ada regulasi yang memang boleh untuk menutup begitu ya Pak ya. Maka kami ini di BKKBN karena mempunyai satu sasaran keluarga yang mana data keluarga ini adalah data pribadi juga, personal juga gitu ya. Sehingga tentu saja
apabila ada satu kementerian atau instansi yang membutuhkan data by name by address. Kami punya nih data by name by address 12 juta KK yang ada di Jawa Timur, Pak. Lengkap, Iya, betul. lengkap gitu ya. Siap. Pendidikannya, kemudian pekerjaannya dan sebagainya gitu. Nah, ini tentu saja perlu tadi harus ada surat resminya. Betul. Untuk apa begitu data tersebut. Nah, kemudian tentu saja kami akan menseleksi lagi gitu kegunaan dari data personal tersebut. Iya. Kalau untuk intervensi pembangunan, saya contohkan seperti stunting. Stunting ini tentu butuh data keluarga yang berisiko stunting. Kami akan berikan kalau misalkan PUPR minta data untuk jambanisasi atau rumah layak begitu ya. Kami akan berikan, tapi tentu saja dengan satu persyaratan bahwa bersurat dulu dan kita coba meneliti kembali data-data Siap. personal tersebut. Jadi ada mekanisme permohonan ya Ibu ya. Mekanisme permohonan ada. Nah, kemudian terkait dengan pengaduan nih, Iya. ya kan? Pak BKKBN ini sudah ya betul. Nah, ini kami juga sudah membuka krans Pak di sana. Jadi di web kami itu ada pengaduan untuk publik misalkan. Dan kemudian di setiap kanal kami itu Iya. juga ada satu ruang untuk pengaduan begitu. Jadi pengaduan itu kita berikan akses seluas-luasnya untuk memberikan pengaduan. Bahkan kalau misalkan langsung sendiri kami ada satu gitu. kotak begitu pengaduan bahwa ini silahkan. Siap. Kanal apa saja ya Ibu ya yang bisa diakses oleh masyarakat? Bisa banyak hal. Jadi dari mulai YouTube kami punya, kemudian IG, Twitter, apalagi nih? Facebook. Ya, Semua fasilitas Facebook medsos ada ya? Ada. Ada. Pak. Yang terbaru ini dari Ada website ya Ibu ya? ya IG, kemudian medsos X itu ya. Oh. Threads itu juga ada kami. Siap pokoknya. Jadi sobat BKKBN, kita kalau misalnya mau mencari informasi nih atau kita ingin menyampaikan sesuatu, nah BKKBN sudah memfasilitasi banyak kanal yang bisa diakses sehingga memang kita menggunakan tadi itu tagline-nya bahwasannya kita sudah tidak jilbabisasi lagi nih. Jadi kita sudah betul. membuka seluas-luasnya Membuka akses ke seluruh masyarakat publik untuk mengetahui banyak juga informasi yang bersifat edukasi ya Ibu ya. Sekaitan dengan program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana. Nah, ini Ibu, jadi kanal-kanal tadi kan sudah disampaikan. Kemudian sekarang yang lagi seksi itu adalah percepatan penurunan stunting. Semua kementerian lembaga baik itu dari instansi pemerintah, kemudian akademisi, kemudian swasta, yang kita kan pentahelix ya, kemudian peran media, NGO, kemudian sama-sama gitu intervensi dan kolaborasi dalam percepatan penurunan stunting. Nah, kami melihat ini peran media yang luar biasa. Ini tadi juga kita jadi Bapak juga dari sudah bertemu dengan teman-teman media yang mereka mewakili masyarakat yang kita wadahi yaitu dan mereka perannya jurnalis dan menginformasikan kepada masyarakat. Nah, ini bagaimana Bu dengan spesial peran media massa untuk program BKKBN dan percepatan penurunan stunting untuk menginformasikan kepada masyarakat? Iya, kalau saya boleh istilahkan bahwa ada BKKBN, ada jurnalis begitu ya, dan sebaliknya. Nah, kedekatan kami dengan para jurnalis ini tentu saja kita membentuk satu kelompok gitu ya, kelompok yang namanya Pijar begitu. Nah, Pijar ini adalah kumpulan dari jurnalis Pak. Ini yang sewaktu-waktu bisa menyuarakan, memberikan informasi, memberikan edukasi, bahkan mungkin menyaring aduan-aduan daripada masyarakat kepada BKKBN apabila nanti BKKBN dalam rangka melaksanakan kegiatannya itu dirasa ada sesuatu hal yang sedikit melenceng dari frame atau bagaimana itu kami persilahkan. Jadi BKKBN mewadahi melalui kelompok gitu ya, yang namanya Pijar, kemudian sarana prasarana juga kita siapkan. Kami juga mempunyai satu ruang press conference gitu untuk para wartawan.
Ya. Terima kasih melaksanakan luar biasa Bu aktivitasnya. Erna. Jadi eh, semua bisa diakses, termasuk mitra-mitra kita juga menjadi apa ya Pak, sebagai penyampai Corong gitu, lah. sebagai Corong. corong betul kepada masyarakat bahwasannya memang ini kita benar-benar memfasilitasi informasi publik ini terbuka untuk masyarakat. Nah, ini tadi saya juga terkesan Pak, dari ada statement Bapak bahwasannya ada informasi yang disampaikan secara berkala dan memang sewaktu-waktu sudah harus ready. Nah, di situ pasti ada proses fungsi pengawasan Ya. atau controlling. Nah, di sini untuk tujuan MONEF Pak, Badan Publik setiap tahunnya itu apa sih Pak? Ya, jadi tujuan kita melakukan ini sebetulnya monitoring evaluasi itu untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke. Termasuk juga kepatuhan terhadap Peraturan Komisi Informasi Iya. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Yang itu berlakunya nasional, Siap. sehingga kemudian standar itu yang akan kita potret. Oke. Apakah badan publik ini sudah betul-betul mematuhi atau tidak. Nah, caranya adalah dengan melihat apakah badan publik itu sudah mengumumkan informasi berkalanya di websitenya. Terutama badan publik pemerintah ini kita teropong di websitenya. Siap. Makanya Website dengan ya. kita mengirim kuesioner itu, untuk kemudian mereka respon, badan publik dikembalikan ke kita. Nah, hari ini kita cek. Jadi kita cek keberadaannya sesuai dokumennya ada atau tidak. Sehingga kemudian informasi berkala itu nanti harus diupdate oleh badan publik paling tidak setiap 6 bulan. Oh, setiap 6 bulan ya Pak ya? Setiap 6 bulan. Paling Nanti tidak. itu diantaranya berupa ringkasan misalnya kaitan dengan kegiatannya, realisasi anggarannya, misalnya laporan realisasi anggaran, neraca, CALK-nya, termasuk profil badan publiknya. Di mana dalam profil itu juga nantinya sedapat mungkin itu memunculkan tentang salah satunya LHKPN-nya. Dengan nanti dengan badan publik yang sudah mapan itu di profil pimpinan badan publiknya langsung muncul biodata termasuk laporan harta kekayaannya muncul di situ LHKPN. Yang itu bisa langsung diklik oleh masyarakat di websitenya, tidak perlu harus mengakses ke linknya KPK. Yang terjadi sekarang kan ketika ini mengakses kekayaannya pejabat, itu ketika ngekliknya di situ disambungkan ke linknya KPK. Sehingga ketika di linknya KPK masih ada persyaratan tertentu. Betul, Nah, betul. oleh karena itu ini kita berharap karena asas layanan informasi itu harus bersifat cepat, sederhana gitu, dan mudah, maka itu kita harapkan ketika masyarakat ingin mengetahui itu tidak dipersulit gitu. Siap. Harapannya begitu. Oke, jadi ada harapan. Jadi sudah disampaikan bahwasannya itu perlu adanya paling tidak 6 bulan sekali ya Ibu ya. Itu nanti bisa kita meng-report itu di website kegiatan, kemudian realisasi anggaran dan profil. Nah, ini Pak, untuk tips dan triknya bagaimana pelayanan informasi itu bisa dilakukan secara maksimal. Jadi gini, Kira-kira apa nih kan Pak yang tadi bisa di kita lakukan nih? ketentuannya kan sudah diatur ya. Betul. PPID itu punya waktu 10 hari 10 hari kerja kerja. untuk menanggapi permohonan. Betul. Patuhi Iya. itu aja. Oh, siap. Karena salah satunya adalah yang menjadi kewajiban PPID, Badan Publik, wajib Iya. menanggapi permohonan informasi secara tertulis. Betul, betul. Jadi ditanggapinya. Karena kemudian nanti dengan tanggapan itu menjadi skala ukur kami J. bahwa Badan Publik ini sudah paham dan Betul. patuh terhadap ketentuan itu. Tapi kalau tidak menanggapi, itu bisa dimaknai bahwa Badan Publik ini tidak melaksanakan kewajibannya. Oke. Itu yang banyak terjadi, sehingga kemudian sengketa itu terjadinya salah satunya karena tidak menanggapi itu. Nah, ketika masuk di persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi, baru mereka menyampaikan alasan-alasannya. Jadi sebetulnya kita butuh alasan itu masuk di tanggapannya itu. Kenapa tidak diberikan misalnya? Karena alasannya informasi dikecualikan misalnya. Atau tidak dalam penguasaan misalnya, harus ditanggapi secara tertulis. Nah, kalau itu tidak dilakukan, itu berarti indikatornya tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Itu salah satunya di situ. Siap. Jadi ukurannya saya kira sudah jelas. Jadi untuk PPID-nya itu punya waktu 10 hari kerja. Itu yang harus Atasan PPID dipatuhin 30 ya hari Pak. kerja. Hanya itu aja. Itu jadi itu yang underline, yang luar biasa Ibu. Jadi harus kita underline. Nah, kira-kira Bu, dengan adanya tadi sudah disampaikan banyak hal, termasuk aturannya, kemudian mekanisme dan jenis-jenis apa saja sih informasi yang bisa disampaikan. Komitmen Bu. Nah, ini komitmen dari BKKBN khususnya Jawa Timur itu apa yang bisa disampaikan dan apa saja sih Bu bentuk-bentuk komitmen nanti sehingga kita bisa memberikan benar-benar memberikan pelayanan prima dalam memberikan informasi keterbukaan informasi publik.
Ya, sebagai pimpinan dari lembaga vertikal begitu ya. Tentu saja kita menginginkan satu skema untuk tadi memberikan keterbukaan informasi publik, yang mana publik ini bisa merasa cepat aksesnya, Siap. kemudian aman juga, kemudian juga cepat untuk tanggapan dari aduan-aduan dan sebagainya. Nah, untuk itu maka secara regulasi tentunya sudah kita siapkan. Kami sudah membuat satu surat keputusan untuk membentuk PPID. Kemudian sarana prasarana baik online maupun offline-nya begitu kami siapkan seluas-luasnya untuk publik. Oke. Tidak terasa ini kami ngobrolnya asik ya, Bapak Ibu, ini diskusinya luar biasa karena menarik ini. Karena jarang mungkin ya teman-teman sobat BKKBN juga sering ini bagaimana sih terkait dengan informasi untuk bagian keterbukaan informasi publik kemudian terkecuali. Nah, ini kan sudah jelas. Jadi jangan sampai nanti ada asumsi, persepsi sehingga membuat sengketa informasi. Nah, ini sudah sangat jelas. Pak Imaduddin, terima kasih dan mungkin ada closing statement ini untuk sobat BKKBN Jawa Timur. Ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi berkaitan dengan menyampaikan informasi kepada publik. Siap. Karena badan publik sudah diwadahi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 2008. Sehingga kemudian di situ sudah diatur tentang jenis informasi yang boleh dibuka dan informasi yang tidak boleh dibuka. Jadi kalau dulu mungkin masih ragu, sekarang tidak perlu ragu lagi. Selama dasarnya sudah jelas, silakan dibuka dan publik berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Siap. Terima kasih Pak Imaduddin. Kemudian Bu Erna, closing statement untuk sobat BKKBN Jawa Timur. Ya, sobat BKKBN, kami akan membuka seluas-luasnya informasi itu melalui berbagai kanal dan tentu saja pengaduan juga kami berikan akses seluas-luasnya sehingga berikan kami informasi yang pasti, yang jelas terkait dengan pengelolaan program. Baik, terima kasih waktu yang sudah disempatkan oleh Pak Imaduddin dan Bu Erna untuk para sobat BKKBN untuk mendapatkan informasi lebih tentang keterbukaan informasi publik. Jadi sehat-sehat selalu, kemudian dimudahkan segala urusannya Pak Imaduddin dan Bu Erna. Kami tutup sobat BKKBN dengan sedikit pantun. Cakep. Boleh nih. Pak Imaduddin yang terhormat, terima kasih telah hadir memberi semangat kepada kita yang ada di BKKBN agar keterbukaan informasi program Bangga Kencana semakin keren. Karena tagline kita adalah berencana itu keren. Sekian sobat BKKBN Jawa Timur, kita ikuti untuk podcast Serasa selanjutnya di episode selanjutnya yang tentunya menarik juga akan kita simak. Salam sehat selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.